kejutan besar datang dari ruang ganti timnas Indonesia. Stefano Lillipali, sang veteran berusia 35 tahun, kembali dipanggil membela Garuda. Dan yang memanggil bukan sembarang pelatih. Patrick Kluivert, legenda Belanda itu, membuat keputusan yang memecah opini. Ragnar Oratmangoen absen karena sakit. Dan Lillipali naik panggung lagi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini keputusan tepat? Atau justru perjudian di ujung tanduk? Patrick Kluivert menyusun pasukannya. 2 laga penentu di depan mata. Cina, lalu Jepang. 2 pertarungan hidup mati. Oratmangoen mundur. Bukan karena performa, namun karena tubuhnya tak mampu. Dan dari bayang-bayang Liga 1, Lillipali datang membawa harapan. 1 nama, 1 kesempatan, dan mungkin 1 kejutan besar. Saya kira keputusan ini sangat tepat, ucap Gus Nul Yakin, pengamat, pelatih. Orang yang paham medan laga, ia menyaksikan performa Lillipali musim ini. Menawan, memikat, tak sekadar lewat. Bagi Gus Nul, Lillipali tak pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu momen. Dan sekarang, momen itu tiba. Banyak yang bilang usia adalah bata, tapi Lillipali menolak tunduk dengan stamina yang tetap membara dan skill yang belum pudar. Kapten Borneo FC ini kembali ke tanah suci, timnas Indonesia. 4 turnamen besar sudah dia lewati. Bukan pemain biasa, ini pemain tempur yang tahu betul rasa berdarah demi merah putih. Kluivert tak asal tunjuk. Ia tahu, timnas butuh lebih dari sekadar muda. Butuh jiwa pemimpin, butuh pemicu semangat, dan itulah Lillipali. Bukan untuk cadangan, tapi untuk mengubah permainan, untuk menyulut api di momen paling kritis nanti. Lillipali bukan sekadar pemain. Ia adalah jantung, motivator yang berlari, meneriaki rekan, dan menyalakan gairah dari dalam. Umpan akurat, ya, gol krusial, bisa, pengalaman, sudah pasti. Inilah alasan kenapa namanya kembali terukir di daftar utama. Media Cina bereaksi. Sohu menulis tajam. Jurang antara Cina dan Indonesia makin lebar. Mereka tak sangka, skuad Garuda kini berisi kekuatan Eropa dan veteran lokal berkelas. Timnas kita bukan lagi tim penggembira. Ini pasukan yang mengancam. Dan Lillipali, bagian penting dari puzzle itu. Indonesia bersiap menyambut Cina di SUGBK tanggal 5 Juni. Di depan publik sendiri, 5 hari kemudian, Jepang menanti di Osaka. 2 laga, 2 dunia. Tapi satu tekad, Garuda tak ingin sekadar hadir. Mereka ingin mencetak sejarah. Nama-nama beken terpanggil. Itses, Marcelino, Hilgers, dan dari Liga 1 muncul kembali nama-nama lama. Egy, Asnawi, Arhan, dan tentu Stefano Lillipali. Di antara mereka, dia yang paling tua, namun mungkin juga yang paling lapar. Lapar akan satu hal, pembuktian. Dua tahun absen, waktu yang panjang dalam dunia sepak bola. Tapi Lillipali bukan pemain yang layu dimakan usia. Ia bangkit, ia kerja keras, ia tidak merengek. Ia buktikan di lapangan, dan sekarang semua kerja itu berbuah panggilan suci.
Isnul Yakin menegaskan, tim butuh keseimbangan antara muda dan tua, antara pengalaman dan gairah. Maka, jangan kaget jika wajah lama kembali. Jika penampilan mendukung, pintu timnas selalu terbuka. Asal layak, semua bisa kembali. Lily Pali tak hanya dibutuhkan secara simbolis, dia juga punya peran praktis. Mengisi kekosongan karena Rognar sakit, Marcelino terkena akumulasi kartu. Lini depan perlu amunisi segar, dan Lily Pali masih haus mencetak gol. Masih bugar, masih lapar akan laga besar. Tapi ini bukan panggilan jaminan. Patrick Kluivert hanya menyiapkan 32 pemain. Yang akan jadi line up hanya 23 nama. Artinya, persaingan akan ketat. Semua harus bersaing, tak ada nama besar yang dijamin. Tak ada masa lalu yang bisa disandarkan, hanya hari ini dan performa. Ezra Walian bisa saja jadi pesaing langsung, tapi dia sedang cedera. Kondisinya belum pulih, padahal performanya di Persik juga menawan. Kalau dia fit, mungkin cerita akan berbeda, tapi sekarang Lily Pali yang terpilih, Lily Pali yang diberi panggung. Kini pertanyaannya sederhana, bisakah Lily Pali membalas kepercayaan ini? Bisakah dia di usia 35 membuktikan bahwa api di dalam dadanya belum padam? Atau ini hanya panggilan terakhir yang akan dikenang sebagai nostalgia semata? Kita tunggu, kita saksikan. Dan kamu, percaya atau tidak pada keajaiban comeback ini?